Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amira Kristina dari Prodi PGSD kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua pengelolaan pendidikan, yaitu tentang wawasan dasar pengelolaan pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pengelolaan pendidikan. Konsep dasar pengelolaan pendidikan merupakan bagian yang memberikan arah dan pandangan bagi seseorang administrator pendidikan dalam menjalankan tugasnya dengan didasari oleh nilai-nilai kebenaran baik pada tataran praktis maupun teoritis. Dalam dunia pendidikan, pengelolaan merupakan pedoman yang harus dibuat dan dilaksanakan sehingga usaha pencapaian tujuan lembaga itu dapat efektif dan efisien. Pengelolaan pendidikan pada hakikatnya tidak lain daripada proses pemikiran yang sistematis, analisis yang rasional mengenai apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan lebih efektif dan efisien, sehingga proses pendidikan itu dapat memenuhi tuntutan atau kebutuhan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawasan pengelolaan pendidikan. Wawasan pengelolaan pendidikan memiliki arti yang sama dengan manajemen, yaitu mengembangkan dan merencanakan dalam mengatur sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Fungsi dari pengelolaan pendidikan yaitu yang pertama, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah merupakan salah satu prinsip pengelolaan pendidikan yang akan membawa dampak terhadap seluruh organisasi, perilakunya, dan hasil keputusan itu. Yang kedua, merencanakan. Merencanakan adalah aktivitas pengambilan keputusan mengenai sasaran apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan, dan siapa yang akan melaksanakan tugasnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wawasan pengelolaan pendidikan. Wawasan pengelolaan pendidikan adalah memiliki arti yang sama dengan manajemen, yaitu mengembangkan dan merencanakan dalam mengatur sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi dan prinsip pengelolaan pendidikan. Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya, fungsi dari pengelolaan pendidikan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu prinsip pengelolaan pendidikan yang akan membawa dampak terhadap seluruh organisasi, perilakunya, dan hasil keputusan organisasi. Kedua adalah merencanakan. Merencanakan adalah aktivitas pengambilan keputusan mengenai sasaran apa yang akan dicapai, tindakan apa yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan, dan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga adalah mengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan melokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat adalah mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan yaitu mengeluarkan informasi, ide, penjelasan, perasaan, pertanyaan dari orang yang satu kepada orang yang lain, dan dari kelompok yang satu kepada kelompok yang lainnya. Yang kelima adalah mengkoordinasikan. Mengkoordinasikan adalah menempatkan semua anggota dari kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Yang keenam adalah mengawasi. Mengawasi adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Ketujuh, mengevaluasi. Mengevaluasi yaitu kegiatan yang dapat menentukan baik tidaknya program atau kegiatan organisasi yang sedang dijalankan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Misalnya ada pertanyaan nih, apa yang dimaksud dengan konsep dasar pengelolaan pendidikan? Sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Saya akan menjawab pertanyaannya sekali lagi. Pengelolaan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih. Mengapa sih pengelolaan dalam suatu lembaga pendidikan sangatlah penting dilakukan?
Nah, karena pendidikan merupakan faktor penting yang harus dikelola dengan baik. Karena pendidikan dapat meningkatkan segenap potensi peserta didik menjadi sosok sumber daya manusia yang berkualitas bagi suatu bangsa. Inilah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.